Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'du. Masih di brosur yang lalu belum selesai nggih. Sekarang bab yang ke-82 babun fil madhi. Bab dalam soal madhi. Madhi itu cairan yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki ya, biasanya ketika hendak berhubungan suami istri, bukan mani tapi madhi sebelumnya. Kalau yang pas berhubungannya itu namanya mani. Hadis ke-206 qala hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala hadatsana Abidatu bin Humaid al-Hadza Anir Rakin ibni Rabi an Husain ibni Qabisah an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib nggih. Qala kuntu rajulan madzaan. Kuntu adalah aku Ali itu rajulan seorang laki-laki yang madzaan, yang banyak mengeluarkan madhi atau sering mengeluarkan madhi. Faja'altu aghtasilu, maka aku berbuat. Ja'ala di sini artinya berbuat, atau tidak usah diterjemahkan ya enggak apa-apa ya. Aghtasilu, aku mandi. Maka aku mandi gitu saya boleh. Hatta tasyaqqaqa dhuhri, sampai pecah-pecah punggungku. Karena sering mandi. Fa dzakartu dzalika, maka aku menceritakan itu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au dzukira lahu, atau diceritakan kepada beliau. Bukan Ali yang menceritakan, tapi ada orang lain yang menceritakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'al, kamu jangan melakukan itu, saya tidak usah mandi. Idza ra'aital madhiya, maka apabila kamu itu melihat madhi, kamu mengeluarkan madhi, maka faghsil zakaraka, maka basuhlah kemaluanmu, zakarmu, wa tawaddo wudu akali sholat, dan berwudulah kamu sebagaimana wudumu untuk sholat, berwudu yang sempurna, seperti kemarin kita membahas masalah wudu ya seperti itu wudu untuk sholat itu. Fa idza fadhtal ma'a faghtasil, maka kalau kamu mengeluarkan air mani, kalau ini ya air mani dalam jumlah banyak, maka faghtasil, maka mandi. Kalau mengeluarkan mani, mandi, tapi kalau madhi tidak perlu mandi, tapi cukup membasuh kemaluan, membersihkan dan berwudu. Di sini sahih diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim nggih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ada di takhrijnya. Dan juga Ashabus Sunan kecuali An-Nasa'i, Tirmidzi, kecuali ya semuanya Ashabus Sunan semua ya, Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di Kutubus Sittah semua mengeluarkan ya. Termasuk juga Musnad Ahmad juga ada. Madhi adalah cairan putih tipis kental yang keluar ketika seseorang berjumbu atau mengingat jima, mengingat persetubuhan atau menginginkannya. Kadang-kadang tidak terasa keluarnya, ya keluar dengan sendirinya begitu. Punggung pecah-pecah merupakan kiasan dari rasa sakit akibat sering mandi dan merasakan dinginnya air. Di Madinah kan airnya dingin, ya, kalau pas musim dingin, tapi kalau sering mandi gitu, paling kalau malam hari kan jadinya agak terasa linu-linu gitu, bukan pecah-pecah, itu pecah-pecah betul ya, tidak sebenarnya kiasan. Wong Jawa nama sebenarnya ngetok-ngetok nah itu ngetok-ngetok itu. Orang yang mengeluarkan madhi disuruh membasuh kemaluannya lalu berwudu, tidak harus mandi. Kalau orang yang mengeluarkan mani maka dia harus mandi. Kalau yang mengeluarkan mani mandi, tapi kalau madhi tidak. Tidak apa toh? Nanti ada perbedaan sedikit. Kalau mani itu kan kalau pas jima ya, atau orang mau jima kemudian dibatalkan.
itu keluarnya banyak terus berhenti. Kalau mani kan dikit-dikit terus gitu. Tapi kalau mani biasanya langsung banyak terus berhenti gitu kan gitu. Nanti di sebagian menyebutkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau cuma hanya berjumbu saja belum sampai hubungan suami istri, bukan hubungan badan, sudah keluar lah itu namanya mani, bukan mani. 207. Kalau ada pertanyaan sesudah ini ya. Haddatsana Abdullah bin Maslamata qala an Malikin qala an Abi Nadhr qala an Sulaiman bin Yasar qala an Miqdad bin Aswad qala an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Miqdad bin Aswad itu ngomong bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyuruh dia ayas ala lahu untuk bertanya untuk dia, menyuruhnya untuk bertanya tapi untuk kepentingan dia, kepentingannya Ali. Tanya pada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anir rajuli, tentang seorang laki-laki yang idza dana min ahlihi, ketika dia dekat dengan istrinya, mendekat pada istrinya, fa kharaja minhul madyu, lalu keluar darinya itu madhi. Madza alaihi, apa yang diwajibkan atas dia? Apa yang diwajibkan atas laki-laki tadi? Fa inna indi, maka sesungguhnya padaku, bersama Ali itu ada ibnatahu, ada putri Nabi, putri beliau. Wa ana astahyi an as'alahu, dan aku tuh malu kalau aku harus bertanya kepada Nabi. Putri Nabi itu istri saya tanya gini pada mertua saya, kan saya malu gitu loh. Makanya nyuruh Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya pada Rasulullah. Tapi kepentingannya Ali sebenarnya, bukan Miqdad yang punya masalah, enggak. Jadi titip takokno Nabi ya, masalah begini ini bagaimana gitu loh. Jadi wajar sekali kan ya pada mertuanya malu masalah begitu, wajar sekali, tidak ada masalah. Faqala al-Miqdad, maka Miqdad berkata, fasa'altu, maka aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang itu. Jadi aku tanya pada Rasul tentang itu. Faqala, lalu Rasul menjawab, idza wajada ahadukum dzalika, apabila salah seorang dari kalian mendapati itu, alami yang seperti itu ya, mengeluarkan madhi, falyandhah farjahu, maka hendaklah dia memercikkan air ke farjinya, membasuh kemaluannya. Yang doh bisa memerciki, bisa membasuh. Wal yatawaddo wudu'ahu lis-shalah, dan hendaklah dia berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat, wudu yang sempurna. Jadi bukan hanya membasuh wajah dan sebagainya, tapi dari awal sampai akhir ya, wudu sempurna itu bagaimana wudunya untuk sholat. Di sini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ali bin Abi Thalib adalah lelaki yang sering mengeluarkan madhi bila dia mendekati istrinya atau menjumbui istrinya. Pada waktu itu istrinya Ali ya cuma satu, Fatimah saja. Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib, putri Nabi yang selama hidupnya sejak menikah sampai wafatnya, Ali tidak menikah lagi dengan perempuan lain selain Fatimah. Bagaimana Khadijah? Khadijah juga begitu kan? Nabi menikah dengan Khadijah, ketika menikah dengan Khadijah itu tidak menikah dengan wanita lain selain Khadijah. Ya, dengan Khadijah saja. Ali malu bertanya langsung pada Rasulullah karena kedudukannya sebagai menantu beliau. Jadi mantune takut masalah begitu kan isin, wajar sekali dan manusiawi, tidak ada masalah. Kak, ini juga jadi satu contoh ya, bahwa orang itu ya boleh saja kan titip takon, tolong takok nong ini yo. Aku kan takon dewe, aku isin. Nah gitu kan ya boleh, nggak apa-apa. Walaupun bukan apa-apanya, malu juga nggak apa-apa. Cuman kalau ini lebih logis atau lebih bisa diterima karena memang Ali adalah menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali meminta tolong pada Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi.
Nabi menyuruh orang yang mengalami itu untuk membasuh kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Maka orang yang mengeluarkan madhi itu wajib berwudu, tidak wajib mandi. Membasuh kemaluannya ya, membasuh kemaluannya dan wudu, tidak mandi. Kalau mandi, mengeluarkan mani. Nah, di sini kalau Al-Ghani sahih. Baik, sudah selesai untuk yang ini, yang brosur sebelumnya, brosur yang lawas ya, yang belum selesai kemarin sudah saya selesaikan. Sebelum pindah ke brosur yang baru, masih dalam bab mandi juga, karena brosur yang baru nanti juga lanjutan ini sebenarnya. Ada pertanyaan barangkali? Ada nggih? Berikutnya kita pindah ke brosur yang baru yang nomor 35. Lanjutan bab 82, pasti bab madhi lanjutannya sekarang. Hadis yang ke-208, qala hadatsana Ahmad bin Yunus, qala hadatsana Zuhairun, qala an Hisam bin Urwata, qala an Urwata anna Ali bin Abi Thalibin, bahwasanya Ali bin Abi Thalib qala lil Miqdad, berkata kepada Miqdad, wa dzakara nahwa hadza, dan menceritakan, menyebutkan seperti ini, seperti hadis ke-207. Qala, rawi berkata, fasa'alahul Miqdadu, lalu Miqdad bertanya kepada beliau, pada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, liyaghsil dzakarahu wa unsayaihi, hendaklah dia membasuh zakarnya, kemaluannya, wa unsayahi, dan dua buah pelirnya, testisnya. Qala Abu Dawud wa rawahu Tsauri wa jama'atun an Hisyamin. Tsauri dan jamaah, maksudnya beberapa orang, banyak orang meriwayatkan juga dari Hisyam an abihi, dari bapaknya yakni Urwah, an Hisyam bin Urwah itu kan ya. Hisyam dari bapaknya yakni dari Urwah, anil Miqdad, dari Miqdad, an Ali, dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada takhrij karena ini sama dengan sebelumnya 207 tadi, diperintahkannya testis atau buah pelir karena madhi mungkin saja tersebar mengenai si orang mengeluarkan madhi di samping kemaluannya, laki-laki kan ya, samping kemaluannya juga itu bagian bawahnya itu ya, testisnya itu, maka dia juga dibasuh karena ada kemungkinan juga terkena di situ. Dikatakan juga bahwa air dingin itu apabila mengenai testis maka akan menghilangkan madhi. Karena itulah diperintahkan untuk membasuhnya. Cara menghilangkannya dengan itu, digusuk, dibasuh, termasuk yang bagian testisnya itu, sehingga nanti akan hilang madhinya, sudah tidak ada di situ lagi. Itu menurut sebagian ulama begitu ya. Jadi di sini ada kata-kata unsayaihi, dua buah pelir atau testis, tidak cuma zakar saja tapi juga di situ. Tadi karena ada kemungkinan, terbesar kemungkinan itu juga tersebar mengenainya cairan madhinya tadi loh ya, tersebar ke sana sehingga harus juga dibasuh. 209 qala hadatsana Abdullah bin Maslamah al-Qanabi qala hadatsana Abi qala an Hisam bin Urwata qala an abihi qala an hadisin haddatsahu, tentang satu hadis yang dia menceritakannya, an Aliyin, dari Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, qala dia berkata, qultu lil Miqdad, aku berkata kepada Miqdad bin Al-Aswad, fa dzakara maknahu, maka dia menyebutkan maknanya, makna hadis sama dengan sebelumnya tadi. Qala Abu Dawud berkata, wa rawahul Mufaddal ibnu Fadlah wa jama'atun, Mufaddal bin Fadlah meriwayatkannya dan juga jamaah, banyak perawi lain, wa Tsauriyu, dan Tsauri, wa Ibnu Uyainata wa an Hisyamin an Abi, dan Ibnu Uyainah dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin Zubair, Hisyam bin Urwah bin Zubair.
dari bapaknya yakni Urwah. An Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib. Wa rawahu Ibnu Ishaq an Hisham bin Urwah an Abihi anil Miqdad. Jadi kalau ini yang lainnya lagi, kalau ini kan Mufadhal bin Fadlah dan beberapa orang yang lain, terus Sauri, Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah itu Sufyan bin Uyainah ya, Hisham bin Urwah, lalu Urwah bin Zubair, lalu Ali. Kalau Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya yakni Urwah bin Zubair, anil Miqdad, dari Miqdad, jadi bukan dari Ali tapi dari Miqdad, anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, walam yadhkur unsayaihi, tidak menyebutkan dua buah pelirnya, tidak menyebutkan testisnya, tidak disebut oleh Rasulullah di hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq ini ya. Ibnu Ishaq, Hisham bin Urwah, Urwah bin Zubair, Miqdad. Di sini ada di Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan yang lainnya. Maksud Abu Daud menguatkan riwayat ini menurut pensyarah, pensyarahnya itu adalah Abu Thayyib Abadi, syarah Anul Mahfud ya. Maksudnya adalah bahwa penyebutan membasuh dua buah pelir itu tidak termaktub dalam riwayat yang sahih. Saya cuma zakar saja, tidak ada sebutan itu, sehingga bukan, tidak termasuk di situ. Tidak usah dibasuh itu maksudnya ya, tidak usah dibasuh kalau menurut riwayat itu. Riwayat Abu Awanah dari Ali dengan tambahan dua buah pelir, menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak terdapat celaan pada sanadnya, karena sanadnya bersih, nggak ada celaan pada rawi-rawinya, maka bisa digunakan. Ya, dan dua riwayat yang berbeda itu tidak saling menafikan. Jadi ini yang sering dipakai ulama ya. Ya tidak semua ulama sih. Bunyi kaidahnya itu kharaja minal khilaf itu. Kalau yang satu dibasuh maaf kemaluan saja, tidak tesisnya tidak, beliau tidak, maka yang satu dibasuh dua-duanya. Nah caranya keluar dari posisinya itu, ya sudah dibasuh dua-duanya saja. Loh kan beda sama yang ini cuma dibasuh zakar saja. Ya dibasuh zakar saja, kalau dibasuh dua-duanya zakarnya kan juga kata dibasuh gitu loh. Jadi juga masuk juga itu. Kayaknya kata-kata kadang-kadang mereka sebutnya dengan kharaja minal khilaf, yang dipilih yang keluar dari posisi. Maksudnya ya sisaan dibasuh kenapa sih? Oh ya dekat posisinya gitu kan. Juga di situ juga. Itu lebih baik begitu maksudnya gitu ya. Karena dapat dijamakkan dengan membasuh kemaluan bersama dengan dua buah pelir sekaligus. Jadi dua-duanya dibasuh. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan sebelum lanjut. Gini-gini ini ya. Jadi kalau kita menyampaikannya dengan ilmiah, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang yang salah itu kalau kemudian jadi guyon gitu loh. Jadi guyon. Oh silakan depan masih ada itu tempatnya. Oh, di sini kan ya boleh depan itu. Tengah itu enggak insya Allah. Oh, mungkin anunya enggak sampai sini, apa namanya? Kipas anginnya mungkin enggak sampai sini barangkali. Nunggu kalau gedungnya sudah jadi. Agak gede. Jadi apa? Gini. Saya itu masih ingat betul waktu zaman saya sekolah itu kelas SMA gitu, SMA. SMA itu guru biologi menerangkan tentang reproduksi gitu. Cuma beliau itu bagus, gurunya seorang perempuan. Jadi menyampaikan kepada anak-anak, ini kita mau bicara begini, serius ya. Jadi ini bukan untuk gojekan, bukan untuk apa guyon, tapi serius. Jadi menerangkan reproduksi manusia itu ya. Jadi begini sampai seperti apa yang ada. Tapi karena itu ilmiah dan dia ngomong gitu, ya serius mengikutinya itu, tidak terus gojekan itu loh ya. Kadang-kadang kan orang kemudian, apalagi anak-anak SMA nih, anak-anak laki gede-gede ABG atau mungkin sudah bagian sudah dewasa, sudah balik, banyak sudah balik juga kan. Itu begitu. Kemudian biasanya terus jadi guyon, lah jangan. Gini-gini kita sampaikan secara ilmiah. Ini loh caranya begini. Bahkan detailnya pun disampaikan juga nggak apa-apa, bukan untuk porno-pornoan kan tidak ya. Ini memang masalah fikih. Kalau itu sampai keliru, itu nanti urusannya salatnya jadi rasakan gitu kan ya.
sholatnya tidak sah, padahal karena dia masih hadas. Terus kalau sholatnya tidak sah, terus jadi amalan yang lain juga terganggu kan gitu. Jadi kalau cara sholat, kemudian sholat kaitannya kalau mau urusan lain misalnya tawaf, kemudian apalagi urusan haji dan sebagainya kan, karena dia tidak bersih jadinya masalah. (210) yang bersuri yang baru di halaman 2 kalau yang baru rawuh nggih. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Ismailu yakni ibna Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Qala akhbarana Muhammad bin Ishaq qala hadatsani Sa'id bin Ubaid bin Sabaq, Sa'id bin Ubaid bin Sabaq an abihi yakni Ubaid bin Sabaq. Sa'id bin Ubaid bin Sabaq, bapaknya yakni Ubaid bin Sabaq. An Sahal ibnu Hunayf, ini sahabat Nabi ya. Qala kuntu alqa minal madhi siddatan. Kata Sahal bin Hunayf itu, saya itu kuntu adalah aku itu mendapati minal madhi dari madhi, disebabkan oleh madhi siddatan kesulitan. Itu mengalami kesulitan gara-gara madhi ini. Madhinya dia sendiri sebenarnya kan. Wa kuntu ukthiru minal ikhtisal, dan aku itu memperbanyak. Kuntu adalah aku memperbanyak minal ikhtisal dari mandi. Kalau orangnya suka mandi sih nggak apa-apa, enggak ada. Orang itu hobinya mandi. Saya tidak saya sampaikan namanya, kalau saya sampaikan sebagian mungkin kenal. Seorang guru cukup terkenal. Diceritakan oleh istrinya waktu kita berkunjung ke rumah istrinya, ke rumahnya itu. Lah ini Pak ini loh, hobinya mandi. Tujuannya kita di sini pakai, waktu sudah sekian puluh tahun yang lalu, sudah lama sekali. Tujuannya di sini pakai sanyo, atau namanya kan, apa air. Coba aku orang sanyo lah, jadi kesel aku nimbo terus karena sukanya mandi. Sehari itu bisa 5 kali mandi. Ya, kalau orang yang suka mandi sih. Tapi kalau yang terganggu oleh mandi kan juga bisa, karena harus berkali-kali mandi. Pasal itu maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, anzalika. So, saya harus mandi berkali-kali, bagaimana ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasul bersabda, innama yujzika min dzalika al-wudu'u, innama cukuplah, tiada lain, sesungguhnya hanyalah yujzika, mencukupi kamu, min dzalika, dari itu, dari mengeluarkan madhi itu, al-wudu'u, wudu. Jadi kamu cukup wudu saja. Aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa kaifa bima yusibu saubi minhu. Lalu bagaimana dengan madhi yang mengenai bajuku? Bima yusibu, dengan apa yang menimpa, mengenai saubi, bajuku atau kainku atau pakaianku, minhu, darinya, dari madhi. Yang terkena kain gimana ya Rasulullah? Allah bersabda, yakfika, cukuplah bagimu, bi anta khuda kafan min ma. Yakfika, cukup bagimu, bi'an, dengan bahwasanya tak khuda, kamu mengambil kafan, satu telapak tangan ya. Kaf itu kan telapak tangan. Min ma, dari air. Ini ambil air dengan telapak tangan gini, fatamdoha biha min saubika. Lalu kau percikkan biha dengannya min saubika, dari bajumu atau kainmu. Percik. Tandoha itu dipercikkan, bisa diguyurkan juga bisa. Haitsu tara annahu asabahu, sampai kamu melihat bahwa annahu, bahwasanya air yang kamu percikkan tadi atau kamu basuhkan tadi, kamu gujurkan tadi itu, asabahu, mengenainya. Yang penting kena itu saja. Di sini ada di Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan yang lainnya. Musnad Ahmad juga ada. Keterangan mengalami masalah berat pada hadis ini, maksudnya harus sering mandi karena mengeluarkan madhi. Jadi ketemu istrinya gitu ya, dekat dengan istrinya mengeluarkan madhi, mandi, nanti sebentar lagi mandi lagi gara-gara mengeluarkan madhi lagi gitu loh. Jadi, kayak Ali bin Abi Thalib tadi, yang mazza, rajulun mazza, banyak mengeluarkan madhi. Untuk menghilangkan hadas karena mengeluarkan madhi, seseorang cukup berwudu, tidak harus mandi. Ini kalau kita lebih detail nggih, hadirin sekalian,
Ini kan berarti si Sahal bin Hunayf itu menganggap ini memang harus mandi, terus dia jalankan dulu gitu loh. Kan nggak tanya Rasul dulu kan? Nah, gini gimana Rasulullah? Tidak kan? Dia jalankan itu dulu terus sampai baru karena berkali-kali mandi lalu tanya ya Rasulullah, pripun ini? Saya gini. Loh gitu kamu cukup wudu saja. Loh kan tahunya belakangan gitu. Artinya sebelumnya kan sudah dijalani dulu. Artinya mungkin awal-awalnya sih nggak begitu belum langsung tanya atau mungkin dianggap sama dengan mani barangkali gitu ya. Dianggap sama terus dia juga mandi dianggap sama hukumnya bukan kok mandi sama dengan mani tapi hukumnya dianggap sama kalau mengeluarkan mani gitu sehingga dia mandi ternyata tidak beda gitu beda maka cukup dengan berwudu saja. Nah ini kan juga sama ini kan pertanyaan yang sifatnya kayak begini tapi ya memang harus ditanyakan. Nah tidak bagaimana taunya kalau enggak ditanyakan begitu. Ada kemarin sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu seingat saya di sini tentang mimpi itu loh ya. Jadi mimpi saya lupa apa di sini pada tempat lain. Si Ummu Salamah itu kan ada orang tanya tentang ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang perempuan mimpi basah, apakah dia itu harus mandi juga gitu kan? Terus Ummu Salamah itu kayak tertawa gitu. Ummu Salamah kan istrinya Nabi juga mendengarkan ini ibu-ibu kan ya, saya agak lupa namanya itu. Sahabiah datang pada Rasulullah lalu tanya, lalu Ummu Salamah mendengar gitu terus agak malu apa gimana atau guyu gitu terus apa ya seorang perempuan itu ya juga mimpi basah toh. Lalu Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah itu tidak malu dalam masalah kebaikan. La yastahi minal haqi say'an gitu kan. Terus disampaikan oleh Rasulullah dijawab iya dia harus mandi kalau idza ra'atil ma, kalau dia itu melihat air, ya dia mengeluarkan air mani air maninya itu maka dia harus mandi. Terus Nabi menjawab pada Ummu Salamah nggih. Loh iya, seorang perempuan itu juga mengalami begitu. Terus fabima yusbihu hal waladu gitu atau kama qala ya. Lalu dengan apa anak itu bisa serupa dengan ibunya kalau ibunya tidak mengeluarkan air, maksudnya begitu. Jadi ini juga sekaligus pelajaran bagi kita kan, bagaimana kita tahu kita pernah belajar masalah genetika, masalah reproduksi manusia di pelajaran biologi itu kan. Jadi ada air dari ibu, air dari bapak, kemudian bercampur. Bahkan Nabi menjelaskan di yang lebih detail lagi di hadis yang itu juga atau hadis yang satunya lagi, kalau air laki-laki itu lebih dominan daripada air perempuan, maka anaknya laki-laki. Kalau air perempuan lebih dominan daripada air laki-laki, anaknya perempuan, kan gitu. Jadi itu menunjukkan begitu keadaannya. Lebih dominan seperti apa? Ya mungkin hampir atau sama dengan yang kita pelajari itu bahwa ada yang corok gen itu, ada yang dominan, ada yang resesif gitu. Betul. Ya itu gitu. Jadi dominan dan resesif. Jadi begitu keadaannya. Kalau Nabi mengatakan kalau ini yang lebih dominan ibunya, ya jadinya anak perempuan. Dominan laki-laki, ya bapaknya jadi laki-laki. Bahkan kemudian diteorikan dalam banyak teori, walaupun dia mesti benar. Kalau berhubungan ya laki-laki perempuan begini, itu biasanya yang nanti kalau pengen punya anak laki caranya begini, walaupun betul mbuh. Apa betul begitu apa enggak? Itu kaitannya dengan tadi dominan dan tidak dominan tadi. Begitu ya. Walhasil itu juga jadi pelajaran gitu. Jadi kalau kita sinau, iki gaduhane karo kono, makanya seorang ilmuwan apapun lah ilmunya apapun, kalau dia belajar begitu, insya Allah akan lebih kuat. Lebih kuat itu artinya dia paham dulu kan, paham mudeng sehingga menerangkan itu dengan lebih cetok, detail gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak punya ilmu yang di bidang itu kan tidak bisa menjelaskan secara detail seperti itu gitu ya. Kayaknya ada keuntungannya, kita itu pernah sinau gitu ya ada keuntungannya sehingga kita jadi bisa tahu. Atau baliknya sekarang, orang dari kecil belajar Quran hadis, sudah dia menguasai itu lalu kemudian dia baru belajar ilmu-ilmu cabang, biologika, fisika, kimia, matematika gitu. Jadi lebih mudah memahaminya, memahami fisika, matematika lebih mudah. Kenapa? Dia punya ilmu pokok dulu gitu loh. Itu konon yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat kan juga gitu ya. Yang dulunya saya yang pernah dengar pertama dari Ustaz Budi Azhari itu. Jadi bikin kutab itu.
Makanya wong dikon sinau ki sik, engko baru ki lagi liyane. Yang terakhir ini saya dengar waktu saat tadi Hidayat di UMS itu cuma dengar di video saja ya. Bikin sekolah yang seperti itu. Pokoknya wong dengan Quran sik, dengan hadis baru ki lagi liyane. Karena dengan memegang yang pokok, yang cabang-cabang itu lebih mudah dipegang gitu. Nah, kita kan kualik dulu ya, sinau ini liyane sik masalah itu. Tapi ya bermanfaat. Jadi sama memahaminya jadi bisa gadoke karo kae gitu loh. Gitu nggih, mudah-mudahan bisa diikuti. Untuk menghilangkan sudah berkenaan dengan madhi yang terkena baju atau pakaian, ulama berbeda pendapat dalam penyuciannya. Ini bunyinya memang begini, tapi ulama kemudian beda. Asy-Syafi'i dan Ishaq menyatakan bahwa pakaian itu harus dicuci, kumbah, setidaknya dibasuh di bagian itu. Sedangkan ulama lainnya termasuk Ahmad bin Hambal menyatakan cukup diperciki air saja. Pokoknya diperciki air sudah terlihat terkena bagian itu, sudah tidak harus dibasuh, dicuci ya. Tidak dibasuh, tidak dicuci, cukup diperciki saja. Sebenarnya ya hadisnya ya ini saja, cuman melihat ini bagaimana memahaminya begitu ya. Berbeda pemahaman terhadap hadis yang sama. Kalau kita belajar fikih dengan longgar gini kan enak ya. Kalau ngotot kudu ngene lah ya jadinya gegeran. Padahal ulama zaman dulu itu menyatakan sesuatu ngotot dia, tapi yang ngototnya itu cuman dalam keilmuan saja. Jadi namanya ulama ya, saya punya hujah lah, ini saling berbantah, berdebat. Yang debat ulama itu orang yang dengar dapat manfaat banyak karena pakai ilmu itu. Gini karena gini. Sudah, ini selesai seperti itu ya sudah. Mungkin hasil akhirnya si ulama A tetap dengan keyakinannya, ulama B tetap dengan keyakinan. Tidak apa-apa, tapi ada saling tahu. Mengambilnya gitu, jadi begitu. Ini ngambilnya gini, jadi begini. Kemarin yang orang tanya itu ada waktu kajian, orang tanya. Jadi sekarang ini kita harus ikut apa? Apa harus ikut Nahdliyin, NU, apa Muhammadiyah, apa Salafi, apa Al-Abror, malah nyebut Al-Abror. Al-Abror apa gimana Ustaz? Jadi saya bilang, pokoknya nih tanya kita itu sinau Quran. Pokoknya jadi sinau Quran, belajar Quran, belajar hadis. Kemanapun terserah, tapi yang diulangkan ini Quran, hadis gitu loh. Nanti kalau sudah tahu, nanti akan bisa memahami sedikit. Oh gini toh, sehingga tahu mengapa kok saudara kita begini, karena dalilnya ini, gitu loh. Di tempat lain juga ada orang tanya, itu gimana Ustaz? Ini menganggap ini apa? Yang ini ulul amri, yang ini ulul amri. Lah ya itu tadi. Kalau gini nggih, jadi masalah ilmiah ini ya. Kalau dianggap ini diyakini atau dianggap pemerintahan RI itu ada ulul amri minkum, ya, maka ya berlaku semuanya, berlaku semua aturan terhadap ulul amri itu, sehingga harus taat, walaupun zalim ya harus taat. Ulul amri ya, jadi sultan kan. Terus apalagi tidak boleh menghina atau mencela di depan orang banyak. Kalau memang mau memperbaiki, datang empat mata ngomong-ngomong gitu loh. Tidak boleh. Di musad itu jadi haram. Kenapa ya? Karena itu mencela, tidak boleh gitu loh. Ini kalau keyakinan begini jadinya begini. Nek tidak ya tidak. Jadi ada yang ngotot. Jadi bagaimana? Seharusnya bagaimana? Lah itu ulama aja berbeda loh masalahnya. Kan gitu kan ya. Ulama itu beda. Kita belum ulama ya. Masa Arab menyatukan gitu ya. Mereka itu berbeda bukan karena otot-ototan maaf nafsu itu tidak, tapi ilmu mereka menuntun begitu gitu loh. Ini punya belajar ilmu begini sehingga menjadikan dia memahami begitu. Ini juga memahami yang lainnya tapi pemahamannya berbeda gitu. Ilmu yang sama, makanya kalau kita tahu begitu, ya wes, ya sudah memang beda ora apa-apa. Yang penting ini nglakoni sing pasti diyakini gitu saja. Jadi kita jadi lebih longgar. Nek tidak ya tadi, elah-elah. Persentuhan kulit laki-laki perempuan tuh batalkan wudu ora. Zaman cilik dulu gosekan sama bocah cilik itu. Laki baru wudu didemok itu. Baru batal kowe. Wah, urek kowe aku lagi wudu didemok batal. Masih kecil-kecil lho, cilik-cilik. Ya kanca-kancane dhewe. Sak sedulur itu kan gitu. Jadi lagi metu batal katanya. Ngomong kan melakne ngrasa batal wae ora apa-apa wong ora batal kok gitu. Ada yang gitu.
Itu kalau cah cilik lah, cah gede begitu kan ya kebangetan ya sudah yang longgar saja, memang tidak harus dipaksakan jadi satu. Yang penting kan tetap berdalil tadi. 211. Qala hadatsana Ibrahim bin Musa, qala akhbarana Abdullah bin Wahbin, qala hadatsana Muawiyah itu yakni Ibnu Shalih, Muawiyah bin Shalih. Qala anil Ala ibn Haris, qala an Haram bin Hakim, qala an ammihi Abdullah bin Sa'ad al-Ansari, pamannya Haram bin Hakim Abdullah bin Sa'ad al-Ansari. Qala dia berkata, sa'altu aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma yujibul ghusla, tentang apa yang mengharuskan mandi, yang mewajibkan mandi. Apa yang menjadikan orang itu harus mandi gitu loh. Wa anil ma yakunu ba'dal ma, dan tentang air yang ada sesudah air. Ya dikatakan mandi tadi ya. Faqala Rasul berkata zakal madhi, itu yang zakal madhiyu, itu yang kamu sebutkan anil ma ba'dal ma itu yaitu ya madhi itu. Wa kullu fahlin yumdi, dan semua kemaluan laki-laki itu yumdi, mengeluarkan madhi. Fataghsilu min dzalika farjaka wa unsayaika, maka kamu membasuh dari sebab itu, mengeluarkan madhi itu farjaka, farjimu, kemaluanmu, wa unsayaika, dan dua buah belir tadi ya, testis. Wa tawaddo wudu akalis sholati, dan berwudulah kamu sebagaimana wudumu untuk sholat. Sudah seperti yang tadi. Madhi disebut air sesudah air karena dia itu berturut-turut keluarnya terus menerus, tidak sebagaimana mani yang keluar banyak sekali tapi banyak gitu, maksudnya banyak sekali itu gitu, sesudah itu berhenti tak keluar lagi. Mani kan begitu ya, ada kayak mendesak, keluarnya itu mendesak sangat banyak gitu, jadi satu hentakan gitu. Tapi kalau madhi tidak seperti itu. Hadis ini menjadi dalil dibasuhnya zakar atau penis dan dua buah belir atau testis. Salah satunya adalah hadisnya ini. Orang yang mengeluarkan madhi diwajibkan membasuh zakarnya, buah belirnya, lalu berwudu. Dengan itu dia menjadi suci dari hadas. Tidak lagi berhadas. Untuk mensucikannya dengan cara seperti itu. Ini kalau kita lihat ya, di sini kan ada kata-kata amma yujibul ghusla, itu kan itu nanti jawabannya kan tidak dijawab di sini, tapi prinsipnya yang mengharuskan mandi itu ya itu berhubungan suami istri, laki-laki perempuan, atau tidak berhubungan tetapi mengeluarkan mani, dikeluarkan di luar gitu loh ya, di luar itu tetap harus mandi. Atau kalau ulama yang lain itu idza masalah khitanul khitana itu, jadi kelamin laki-laki masuk ke kelamin perempuan itu juga harus menghasilkan mandi. Bagian yang lain membantah lagi, tidak, pokoknya kalau tidak mengeluarkan air tidak, karena alma'u min alma' itu juga kaidah fikih ya, alma' min alma', karena piye wong adus ki mergo ngetoke banyu gitu loh. Gitu. Kalau pakai itu ya berarti kalau tidak mengeluarkan air tidak mandi gitu. Ini sekali lagi ini mahal ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Yang lain tidak, karena ada hadis idza masal khitanul khitana, kalau kelamin laki-laki bertemu dengan kelamin perempuan, maka faqad yujibul ghusla atau faqad wajibal ghuslu, sudah wajib mandi itu. Maka walaupun tidak mengeluarkan air, kalau berhubungan tadi masuk ke kelamin laki-laki ke kelamin perempuan, maka itu harus mandi. Yang lain tidak, karena alma min alma, maka kalau tidak mengeluarkan air tidak mandi. Ini kan yo atuh toh nggih, artinya bertentangan toh ya. Lah makanya itu tadi pikir itu kayak gitu tuh. Lah piye? Ya sing diyakini piye itu saja nek saya nggih. Sing penting kita belajar, iki dalile apa iki dalile apa iki. Nek kowe piye? Nek aku yakin sing ya lakonono gitu saja kan, longgar gitu loh, enak. Mosok kita mau memaksa orang, kowe ngene, kudu adus kowe. Lah kok ya kudu adus iki piye ta? Wis gedhe kok nggih. Silakan berkeyakinannya sendiri saja bagaimana gitu loh ya. Tidak usah dipaksakan. Wallahu alam, kalau menurut saya seperti itu. Jadi dari sini begitu ya. Terus tadi ini juga kan hal-hal yang sifatnya privasi ya, itu pun juga ditanyakan pada Rasulullah, karena sekali lagi itu berkaitan dengan masalah keabsahan ibadah. Tohara itu penting karena itu
menyangkut sah tidaknya ibadah kita. Baik, sebelum lanjut masih ada 2 hadis lagi. Ada pertanyaan barangkali? Tidak ada nggih. Hadis yang ke-212, 212. Qala hadatsana Harun bin Muhammad bin Bakarin qala hadatsana Marwan yakni ibna Muhammadin. Marwan bin Muhammad. Qala hadatsana Husaim ibnu Humaid qala hadatsana Al-Ala ibnu Haris qala an Haram ibnu Hakim qala an amihi. Tadi kan ada kan ya. Dari pamannya Haram bin Hakim, pamannya itu namanya Abdullah bin Sa'ad Al-Ansari itu ya. Pamannya Haram bin Hakim. Annahu bahwasanya dia sa'ala bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yahillu li?" Apa yang dihalalkan untukku minam ro'ati dari istriku? Maksudnya apa yang boleh aku lakukan terhadap istriku itu kalau dalam bahasa kita ya. Wa hiya haidun, sedangkan dia itu dalam keadaan haid. Datang bulan menstruasi. Qala Rasul menjawab, laka ma fauqal izar, untukmu apa yang di atas sarung, fauqa di atas al izar sarung. Wa dzakara mu'akalatal haid aidon, dan beliau menyebutkan atau dia menyebutkan dimakan bersama wanita haid juga, artinya boleh makan bersama wanita haid meliwasa qol hadisah, dan membawakan hadis ini, meneruskan hadis ini sampai selengkapnya. Ini hadis ini merupakan torof dari hadis sebelumnya ya. Tadi kan 211, 212 ini. Maka di sini takhrijnya ada di Sunan Abu Daud hadis ke-211 baru saja. Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, dan Sunan Kubro Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu punya Sunan Shahir dan Sunan Kubro. Pertanyaan apa yang boleh dilakukan terhadap istri ini maksudnya tentang bermesraan, berjumbuhan atau kegiatan privasi suami istri sejenisnya. Bukan kok apa yang boleh dilakukan istri. Ya kamu boleh boncengan, bukan itu toh ya. Boleh apa? Boleh makan bersama, bukan itu kan. Tapi juga disebutkan tadi kan. Jadi maksudnya hubungan suami istri yang bukan jima loh ya. Karena jima kan sudah pasti enggak boleh. Nah selain itu yang boleh apa? Kalau di hadis yang lain sebutannya lebih jelas. Nabi itu melakukan segala sesuatu yang ditanya istri Nabi kan ya. Bagaimana ketika Rasul kalian sedang haid, lalu Rasul bagaimana? Makanya gitu. Maka Nabi mengatakan, ya Nabi melakukan segalanya ilan nikah gitu, kecuali nikah saja. Nabi juga mengatakan pada sahabat yang bertanya, if'alu kulla syai' illa nikah. Berbuatlah segalanya boleh, tapi yang tidak boleh nikah. Nikah itu maksudnya jima, berhubungan suami istri. Yang tidak boleh itu, gitu loh ya. Yang lainnya tidak mengapa. Tetapi di sini ada tambahan, apa yang di atas sarung ini adalah kata-kata kiasan, kinayah, maksudnya yang di atas, yang ada di atas pusar. Nah, 2 pusar kan kemaluan ya, yang bagian atas. Ini boleh dilakukan pada istrinya ketika istrinya sedang haid. Jadi ini juga batasan dong ya, batasan. Nah, kadang-kadang itu tadi mengajarkan hal-hal yang seperti ini kepada anak-anak muda, cah nom-nom, gadis apa perjaka gitu, mengajarkannya tidak serius, pakai guyon lah, jadinya jadi guyon. Padahal ini bukan guyon, ini sungguh-sungguh gitu. Jadi ya saya begini, ini begini, karena kalau begitu haram, kalau mendatangi istri dalam keadaan haid kan haram hukumnya, tidak boleh. Tapi yang lainnya boleh gitu. Bermesraan, bercumbu dan sebagainya boleh. Itu memang diajarkan seperti itu. Nah kalau para istri Nabi yang pernah kita dapatkan cerita juga ya riwayatnya, mereka itu dikenal memang karena Rasul kan kadang-kadang nggak tahu sedang haid atau tidak, memakai pakaian yang berbeda gitu loh. Jadi menghadapi Rasulullah itu memakai pakaian khusus yang dipakai wanita yang haid itu ada gitu, sehingga Rasul tahu, oh ini istri saya sedang haid gitu, begitu. Nah itu mau dijalankan juga boleh. Gitu. Artinya pada istri ya, pada suami-suami yang bapak-bapak yang punya istri begitu. Barangkali biar bisa melihat oh, ini sedang haid, maka pakaiannya beda. Rasa ditulisin yang gini, rasa ditulisin gitu, tapi pakai baju yang berbeda. Itu orang tahu kan, oh sedang haid.
Itu begitu hasil sekedar sebagai itu dikenal di kalangan Rasul, istri Rasul begitu gitu maksudnya. Jadi pakai baju khusus seperti itu. Karena kita bayangkan kan Rasulullah istrinya 9, kemudian ngurusi umat kayak gitu banyaknya, ya kan lali ya wajar gitu loh ya. Lupa itu kan, makanya tadi dengan cara begitu bisa lebih tahu begitu istrinya sedang dalam kondisi haid, nah seperti itu. Atau beliau juga mengatakan istri beliau juga memang itu tadi bermesraan dengan suaminya yakni Rasulullah, tapi tetap dengan memakai sarung, jadi bagian bawahnya ditutup dengan rapat begitu karena dalam kondisi haid seperti itu. Suami boleh makan bersama istri yang sedang haid. Ini penting karena pada masa jahiliyah wanita haid itu disendirikan makannya, bahkan tempat tinggalnya. Jadi dulu itu, ini cerita ya di hadis juga disebutkan. Dulu itu kalau orang sedang haid, wanita sedang haid itu, nggone dipindah itu. Kalau rumah itu ada rumah kecil gitu, barangkali kayak bayangan saya kayak apa? Saung barangkali ngono. Saung sing di luar jenenge apa? Gazebo gitu. Kayak gazebo itu tapi tertutup. Nah, itu ditempatkan di sana. Makan di sana apa di sana gitu loh. Jadi kayak orang yang terusir gitu loh. Seperti itu zaman dulu itu. Nah, ya dikucilkan. Nah, begitu ditolak oleh Islam, tidak begitu. Tidak. Seorang perempuan yang sedang haid itu kan biasanya begitu, karena kondisinya juga tidak sebagaimana kalau sedang suci kan gitu kan ya. Apalagi dibegitukan ya tambah kasihan kan. Maka Islam menolak itu. Makanya dikatakan tadi yang terjadi di Rasulullah dan para istrinya itu begitu, melakukan segala sesuatu ilan nikah, nah, gitu, kecuali yang nikah itu memang tidak boleh karena hukumnya haram. Itu juga dari hadis itu juga kita dapatkan bahwa an nikah itu maknanya al-jima kan gitu ya. Maka kalau orang nikah ini boleh menikah tapi nggak boleh jima, ya aneh loh. Orang nikah itu ya jima itu kok sebenarnya itu kan ya. Karena ada juga gitu nggih. Dulu pernah ada itu. Jadi ada seorang masih kuliah gitu, perempuan ya, mahasiswi, terus dilamar oleh seorang laki-laki. Terus orang tuanya itu boleh, kamu boleh melamar, diterima lamarnya, boleh nikah dengan anak saya, tapi syaratnya tidak boleh jima. Nanti kalau sudah lulus saja gitu. Lagi ya kalau boleh nikah ya mestinya boleh jima kan gitu kan ya. Kalau tidak ya berarti tidak boleh, gitu saja. Seharusnya gitu. Karena apa ya? Karena nikah itu ya al-jima itu sebenarnya asalnya begitu ya. Maka didasarkan dari tadi if'alu kulla syai' illan nikah. Ora kok akad nikah bukan jima maksudnya. Jadi ini salah satu hal yang dibawa oleh Islam ya, mendudukkan perkara pada tempatnya. Tadi kalau sedang haid yang tidak boleh itu maka ya yang itu yang tidak boleh, yang lainnya boleh. Kan sama boleh, kemana-mana guncengan ya boleh kan gitu kan. Masalahnya masalah di situ saja. Yang terakhir dari rangkaian ini sekaligus akhir dari bab madhi ya, 213 qala tasana Hisham bin Abdul Malik al-Yazani qala tasana Baqiyah ibnu Walid qala an Sa'din al-Aghtash wa huwa ibnu Abdillah Sa'id bin Abdullah al-Aghtash. Al-Aghtash itu artinya seperti al-A'mash. Al-A'mash itu kan orang yang matanya rembes gitu, matanya sakit. Al-Aghtash juga seperti al-A'mash. Jadi ini julukan sebenarnya kayak paraban gitu, tapi tidak apa-apa karena ini bukan untuk menghina. Sebagian orang mengatakan yang disebut al-A'mash itu sebenarnya matanya itu malah tidak cacat. Tapi sengaja dia menamai dirinya begitu gitu, sebagian begitu ya. An Abdurrahman ibni A'id al-Azdi qala Hisamun wa huwa ibnu Qurt, Hisam bin Qurt amiru Himso, gubernur atau wali kotanya Himso. Kalau bahasa Inggrisnya Homs, Himso di Syam ya, di Suriah kalau sekarang. An Mu'adz bin Jabalin qala sa'altu, aku bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yahilu lirrajuli, tentang apa yang halal bagi seseorang min imraatihi, dari istrinya, maksudnya berbuat apa yang dihalalkan untuk seorang laki-laki terhadap istrinya, wa hiya haidun, ketika haidnya sedang haid. Qala faqala, dia berkata, Rasul menjawab ma faqal izar,
dan apa yang di atas sarung. Wa ta'affuf an dzalika afdalu, dan menjaga diri dari itu lebih afdol. Qala Abu Dawud wa laisa huwa, yakni al hadis bil qawi. Laisa al hadis bil qawi. Hadis ini bukan laisa bil qawi gitu loh ya maksudnya. Hadis ini tidak kuat. Al-Yazani itu dari Yazan. Yazan itu nama Baten. Baten itu bagian dari kabilah ya, suku dari kabilah Himyar. Himso atau Homs adalah nama salah satu kota di Syam. Sekarang masuk wilayah negara Suriah. Jadi kalau Syam zaman dulu itu termasuk Palestina yang sekarang ini sedang dihancurkan ya, diserang oleh Israel itu. Gaza itu ya, itu daerah Gaza maupun seluruh wilayah Palestina itu masuk Syam. Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, Yordania itu dulu daerah Syam namanya di situ tuh. Jadi, makanya ya benar kalau mengatakan itu namanya termasuk bumi Syam, ya benar memang di situ tuh. Syamnya itu sekarang ini sebagiannya masuk ke wilayah Suriah. Sampai ada saya agak apa karena enggak tahu atau karena bagaimana ya. Ada orang tuh ngomong gini, itu loh dulu namanya begini, dulu namanya Halab, sekarang namanya Aleppo. Terus saya bilang Halab sama Aleppo itu podo. Halab itu bahasa Arabnya, Aleppo itu bahasa Inggrisnya gitu loh. Jadi saya baca artikel itu waktu zaman gegeran Syam itu, bukan sekarang ini, bukan Palestina sekarang ini, dulu sudah sekian tahun yang lalu, tentang waktu ada di negara Suriah kan ya, ada gegeran antara pemerintah dan pemberontak itu kan. Ada artikel itu bunyinya di daerah namanya Aleppo kalau sekarang, kalau dulu namanya Halab ya, bahasa Arabnya emang Halab, bahasa Inggrisnya Aleppo gitu ya. Jadi kayak ini tadi Himso atau Homs itu sama, jadi sebutnya Himso atau Homs. Kayak yang lain-lain kan juga gitu, misalnya Efrat sama Furat ya waduh, bahasa Arabnya Furat, bahasa Inggrisnya Efrat gitu kan, sama seperti itu. Jadi sebenarnya itu yang sama. Nah, saya tidak tahu penulis artikelnya ini apa karena nggak tahu atau karena apa, tapi yang jelas apa karena keliru ya. Tapi yang jelas tertulis seperti itu. Lah nek ngono nek ada orang tahu kan tadi, waduh ini jangan ngerti pola atau kan gitu ya. Menjaga diri, ta'afuf maknanya menahan diri, takafuf menjauhkan diri, tajanub. Jadi suami boleh bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid asalkan tidak melakukan jima. Tetapi tidak melakukan itu lebih utama. Jadi tidak sama sekali tidak berbuat seperti itu ya, di bermesraan dengan istrinya, tidak begitu itu lebih utama. Tetapi masalahnya di sini tadi kan dikatakan hadisnya tidak kuat gitu. Karena pada prakteknya itu Nabi juga melakukan hal yang seperti itu, berbuat seperti itu dengan istrinya, memang untuk menjauh dari jima, tidak berjima karena itu haram, tetapi tetap mendekati istri beliau gitu ya. Itu yang terjadi pada Rasulullah SAW seperti itu. Bahkan kalau Rasul lebih dari itu, waktu puasa pun kan begitu kan ya, puasa disisiri oleh istrinya, bahkan mencium istrinya. Nah, cuman masalahnya sudah kita disebutkan di hadis juga oleh Aisyah, masalahnya siapa yang bisa menguasai nafsunya lebih daripada Rasulullah gitu loh. Rasulullah mencium istrinya tapi tidak terbangkit nafsunya, bisa, nah diri bisa lah. Kalau yang lain apa ada jaminan itu masalahnya. Kalau tidak kemudian masih terbangkit nafsunya malah kemudian berbuat sesuatu kan jadi malah merusak puasanya gitu loh masalahnya. Jadi itunya sih boleh, tidak apa-apa, sebagaimana Rasulullah itu boleh. Cuman karena berbeda kedudukan ya, kalau Rasul bisa menahan diri, kalau kadang-kadang orang lain tidak bisa menahan diri apalagi dengan istrinya sendiri, maka lebih baik untuk tidak seperti itu. Sama dengan ini. Boleh, tetapi tidak lebih utama, terutama bagi orang-orang yang tadi kemudian tidak bisa menahan diri dan sebagainya. Itu lebih utama karena khawatir kalau jatuh kepada hal yang diharamkan. Jadi ngeten, kaidahnya begini. Ini misalnya ya, ini batasnya gimana? Nah ini sama ini aja. Nah gini ya, antara ini saya, antara gelas dengan ini ya, botol ini. Ini batas boleh gitu loh, batas boleh. Di sini ini sudah nggak boleh, ini haram. Di sini haram, batasnya antara sini sampai sini. Itu kalau ulama menasihatkan, ojo neng pinggir-pinggir gini, ini masih halal sih masih. Tapi kan tidak gitu loh.
Di tengah-tengah sini loh, agak jauh gitu. Sehingga kalaupun jatuh itu jatuhnya bukan ke yang haram, tapi jatuhnya masih pada yang mubah gitu. Sekedar menjaga diri guys, sekedar menjaga diri seperti itu. Sekali lagi, kalau urusan fikihnya asal tidak jima, enggak apa-apa, boleh. Tetapi kalau mendekati jima itu kan ya mendekati hal yang tidak boleh, yang diharamkan kan karena waktu haid tadi. Maka menjauh dari itu lebih utama. Itu semua sepakat gitu. Walaupun hadisnya mungkin tidak kuat ya, tapi semua sepakat. Tinimbang jatuh ke situ lebih baik menjauh saja. Itu yang kayak hadis napa niku? Man ro'a haulal hima yusiku ayyar ta'afihi. Ada daerah sengker, daerah larangan, bahasa keraton, daerah sengker. Keraton Solo apa Jogja juga ya. Itu punya kayak wilayah di situ itu padang rumput gitu atau hutan malah kan. Tapi miliknya Sunan atau Sultan, punyanya raja. Terus kalau dombanya raja atau sapinya raja atau digembalakan di situ. Memang punya dia. Nah itu dikelilingi oleh tidak tahu apa pagar-pagar, tapi pagarnya dimasuki bisa sih, enggak kok terus kemudian pagar tutup rapat ya enggak. Ada tanaman-tanaman sebagai tandanya. Nah ada orang luar bukan raja atau bukan penggembalanya raja menggembalakan kambingnya di sekitar situ. Lah kan dia tidak tahu kan, kambingnya banyak, jangan-jangan sebagian kambingnya masuk ke situ terus makan rumput di situ. Lah itu haram jadinya, wong itu miliknya orang kok, sudah di daerah milik dia gitu loh, tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Lah kalau manusia mungkin iso ya, kalau ini kambing, dia ngawasi kambing sekian banyak, makanya jangan menggembalakan di daerah dekat sekitar daerah larangan. Man ro'a haulal hima yusiku ayyar ta'afi. Orang yang menggembalakan di sekitar daerah larangan itu, maka hampir-hampir dia akan masuk atau kambingnya atau gembalanya akan masuk ke wilayah larangan tadi, gitu. Caranya ya menjauh dari situ. Jadi ado-ado tiba ning kene jajare iki boleh, nah, masih jauh, sangat jauh kalau untuk sampai ke wilayah larangan tadi. Begitu ya. Ini sekali lagi ini untuk masalah kehati-hatian, ikhtiyati saja, masalah kehati-hatian. Kalau memang bisa sebenarnya tidak ada masalah. Rasul juga melakukannya, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan? Sudah selesai ini? Kalau ada silakan. Ya, ada ya. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah.